Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaumul khamis, pada hari ini hari Kamis 21 Oktober 2021 bertepatan dengan malam ke 14 atau 15 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Umdatul Ahkam, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ke-22 dan kita masuk kepada hukmul mani. Maka sebelum kita masuk kepada permasalahan, dipersilakan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan yang telah lalu. Barakallahu fikum. Bismillah. Qala al-muallif al-Maqdisi rahimahullah fi kitabih Umdatul Ahkam an Ummi Salamah radhiyallahu anha zauji Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qalat ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Talhah ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqalat ya Rasulullah innallaha la yastahi minal haqq fahal 'alal mar'ah min ghuslin idza hiya ihtalamat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am idza hiya ra'atil ma'. Pembahasan pada malam ini tentang permasalahan hukum al-mani dan sedikit pembahasan pelengkap dari yang lalu tentang mandi janabah. Maka berkata Ummu Salamah, dan Ummu Salamah istri Nabi, yang mana kisah tentang dinikahkan dengan Nabi dikarenakan doanya, seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Salamah sendiri. Aku mendengar dari Nabi, jika seseorang mendapatkan musibah dia mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan min. Maka wahai Allah, selain membaca tadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, juga membaca ya Allah, balaslah pahala-pahala yang besar atas kesabaranku, karena aku bersabar pada perkara-perkara ini, dan gantikanlah dengan perkara yang lebih baik dari yang sebelumnya. Maka kata Ummu Salamah, aku membaca doa ini diajarkan oleh Nabi terus-menerus. Maka setelah itu dikatakan oleh Ummu Salamah di saat menikah dengan Nabi, di saat aku ditinggal oleh Abu Salamah, dan Abu Salamah seorang sahabil jalil, dan dia meninggal di medan perang, di perang Uhud. Maka kata Ummu Salamah, siapa dari para sahabat yang seagung Ummu Salamah? Maknanya bagi dia tidak ada laki-laki lain yang menjadi the hero selain dari Abu Salamah. Tentunya ini sesuai dari istrinya. Maka setiap istri melihat suaminya bagaikan the hero, bagaikan pahlawan, bagaikan jagoan besar, meskipun ada laki-laki lain yang lebih dari suaminya. Maka Abu Bakar lebih baik daripada Abu Salamah, Umar lebih baik daripada Abu Salamah. Namun menurut Ummu Salamah sebagai istrinya, maka aku tidak melihat laki-laki yang paling baik kecuali Abu Salamah. Maka ini kita katakan terbaik dari pribadi Ummu Salamah. Dan seperti ini masuk kepada masal fil Arab. Apa? Al-kirb fi'in ummi ghazal. Maknanya kera itu bagi ibunya adalah bembi. Apa bembi? Kancil yang mungil, cantik, kerdil dan sebagainya.
Maka kera bagi ibunya itu lebih cantik, lebih baik daripada kancil yang mungil yang menggelikkan dan menggemaskan. yakni apa yang ada padanya itu yang terbaik. Maka begitupun Ummu Salamah. Faman afdal min Abi Salamah? Siapa laki-laki yang lebih hebat dari Abi Salamah? Kita katakan Abu Bakar, Umar lebih baik. Namun setiap suami di pandangan istrinya adalah the hero. Dia adalah pahlawan sejatinya. Maka Ummu Salamah akhirnya menikah dengan Nabi dikarenakan banyak mendoa hadis ini. Di mana di hadis ini disebutkan setelah membaca innalillah wa inna ilaihi rajiun, ya Allah, berikanlah pahala yang besar atas kesabaranku ditinggal Abi Salamah dan berikanlah ganti yang lebih baik. Maka setelah meninggal Abi Salamah, akhirnya Nabi menikahi Ummu Salamah, maka terbukti. Maka siapa laki-laki yang lebih baik daripada Nabi? Nah, sekarang lebih baik daripada Abi Bakar bahkan. Karena dia seorang Nabi. Maka Ummu Salamah itulah keadaan beliau dari istri Nabi, dan dia mempunyai anak. Siapa namanya? Umar bin Abi Salamah. Ingat hadisnya, hadis apa? Kul biyaminik wa kul mimma yalik wa samillah. Hadis ini diriwayatkan oleh anaknya Ummi Salamah. Berarti hubungannya dia dengan Nabi adalah Robib, anak dari istri janda, anak dari Abi Salamah. Tinggal bersama Nabi, dan bagaimana Nabi akhlaknya dengan anak-anak dari janda-janda yang dinikahi oleh Nabi, hidup dengannya. Subhanallah, sabar. Sebagian dari laki-laki jika menikahi janda, maka anaknya jangan masuk ke rumah saya dan sebagainya. Maka di sini Nabi dengannya, dan bahkan diajari dan makan bersama. Maka makan bersama ya ibadallah sunnah. Usahakan kalian makan bersama dengan keluarga kalian, dengan para santri makan bersama, karena itu adalah sunnah. Maka Nabi yang derajatnya di atas dari segala jenis manusia, dari raja, dari miliuner, dari orang-orang yang berpengaruh, maka Nabi best of the best, lebih baik daripada segala manusia bahkan dari Nabi. Namun dia makan bersama dengan anak janda yang diperistrinya. Maka di riwayat disebutkan Umar ibnu Abi Salamah di saat didatangkan satu sahan kepada Nabi, ma'ruf makan bersama Nabi, maka tangannya langsung menjulur tanpa membaca basmalah. Maka dipegang oleh Nabi dan dikatakan, ya gulam samillah, wahai anak kecil, bacalah bismillah. Lihat bagaimana akhlak Nabi. Kemudian setelah itu, kul biyaminik, makan dengan tangan kamu. Dan faedah yang ketiga, kul mimma yalik, dan makanlah dari area sekitarmu di saat makan berjamaah. Jangan nyelonong tangannya ke ayam orang lain yang ada di depan orang lain. Maka inilah dari adab yang diajarkan oleh Nabi. Maka selesai dari Ummi Salamah, kemudian Ummu Salamah di sini menceritakan dari Ummu Sulaim yang datang kepada Nabi untuk menanyakan, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqq, fahal alal mar'ah min ghuslin idah talamat? Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza ra'atil ma'. Maka ini hadis yang kita baca dan ada di tambahan Sahih Al-Bukhari. Fadhatat Ummu Salamah ta'ni wajhaha wa qalat, ya Rasulullah, au tahtalimul mar'ah? Qala na'am, taribat yaminuki fabima yusbihuha waladuha. Maka di dalam hadis ini membahas tentang permasalahan mani, tentang hukumnya mani, dan tentang bagaimana jika perempuan keluar mani. Maka disebutkan di sini, datang seseorang perempuan Ummu Sulaim kepada Nabi, mengatakan atau menanyakan, innallaha la yastahi minal haq, Allah itu tidak malu kepada perkara yang hak dalam agama ini. Apakah bagi perempuan wajib mandi jika dia bermimpi? Mimpi apa? Mimpi makan bakso, mandi? Lalu mimpi apa?
Indah ya Hudzaifah, mimpi apa? Mimpi basah. Apa itu mimpi basah? The wet dream. Mimpi basah, wet dream adalah mimpi kemudian dia bangun ternyata basah, kencing. Dipikirnya di WC, begitu. Ternyata di kasur. Maka mimpi basah, mimpi keluar mani. Dan ini pada orang-orang yang sudah balik. Maka pertanyaannya di sini, lihat bagaimana permasalahan agama ini tidak butuh kepada disembunyikan, tetapi harus transparan karena ini adalah ilmu. Maka agama Islam agama yang fitrah, yang kembali kepada asas dari kehidupan kita manusia, sehingga tidak ada yang mesti disembunyikan, semuanya ilmu. Perempuan datang kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana perempuan mandikah jika dia bermimpi? Maka dijawab oleh Nabi, idza ra'atil ma'a. Naam, idza ra'atil ma'a, tentu jika melihat air. Makna air di sini air mani. Dari lafaz ini memberikan faedah yang banyak. Pertama, perempuan keluar mani seperti laki-laki keluar mani. Jadi jangan dipikir perempuan tidak keluar mani, hanya laki-laki saja, tidak. Yang kedua, hukum perempuan jika keluar mani sama seperti laki-laki jika keluar mani apa? Mandi junub. Dan begitupun di sini faidahnya juga, hukum mandi junub tidak mesti berhubungan intim, berkaitus, tetapi bisa jadi dengan mimpi basah, the wet dream tadi. Maka penyebab mandi bisa berkaitus dan bisa wet dream, mimpi basah. Dan ini pendalilannya seperti yang kita sebutkan di sini. Kemudian disebutkan faghatat Ummu Salamah wajhaha. Maka Ummu Salamah mendengar soal perempuan itu malu. Dia tutupkan wajahnya dengan pakaiannya, hijabnya dan sebagainya. Wa qalat ya Rasulullah, aw tahtalimul mar'ah? Qala na'am. Maka ditanya lagi, wahai Rasulullah, zahirnya Ummu Salamah wallahu a'lam, apakah perempuan memang mimpi basah? Maknanya keluar mani, bukan masalah mimpi basah tapi keluar mani juga. Ini pertanyaan kedua. Dijawab na'am. Karibat yaminuk fabima tusbihuha waladuha. Tentu, lalu dari mana perempuan itu kadang-kadang mewariskan sifat kepersisan kepada wajah anaknya. Maka jika dilihat dari anak kecil, kemudian diketahui ibunya, misalnya dia mahramnya, atau kita melihat cucu kita ternyata persis dengan putri kita, maka di situ makna dari hadis Nabi, tusbihuha waladuha. Dari situ perempuan keluar maninya dan memberikan kepersisan kepada anaknya. Maka inilah faedah yang tersirat di dalam hadis ini, bahwa perempuan mengeluarkan mani seperti laki-laki dan hukumnya sama, harus mandi. Dan permasalahan mandi itu menjadi dua di sini, dengan ihtilam dan dengan qaitus, dengan wet dream dan dengan berhubungan intim. Di sana juga ada faidah dari segi akidah. Apa itu? Innallaha la yastahi minal haq. Di dalam hadis ini terjadi isbat sifatul haya lillah, menyifatkan sifat malu untuk Allah. Boleh kita mensifatkan sifat malu? Jawabnya, apa saja sifat selama disifatkan oleh Allah di Al-Quran. Yang kedua, selama disifatkan oleh Nabi kita di hadis-hadis yang sahih. Yang ketiga, ijma' kaum muslimin tentang sifat tersebut, maka wajib ahlu sunnah untuk menetapkan sifat tersebut sesuai keagungan Allah Jalla wa'ala dari sifatnya. Maka sifat malu, bolehkah kita menetapkan kepada Allah? Jawabnya iya. Bahkan sifat malu, sifat khobariyah sabitah untuk Allah Jalla wa'ala dari Al-Quran dan dari Sunnah. Maka Al-Hayyu, sifat malu,
itu sifat yang dipunyai oleh Allah, berdalil dengan Al-Quran dan juga dengan Sunnah. Adapun dengan Al-Quran seperti di dalam surat Al-Baqarah yang semuanya sudah menghafalnya, innallaha la yastahi an yadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Innallaha la yastahi. Sesungguhnya Allah tidak merasa malu mengambil permisalan bahkan dengan ba'udah, dengan nyamuk yang kecil dan lemah dan yang di atasnya. Allah tidak malu. Maka banyak permisalan-permisalan di dalam Al-Quran dari berbagai permisalan, bahkan yang kecil dan yang besar. Dan pendalilan juga di dalam Al-Quran di dalam surat Al-Ahzab, wallahu la yastahi minal haqq, bahwa sungguhnya Allah itu tidak malu dari perkara-perkara yang hak di dalam syariat Islam. Adapun pendalilan dari sunnah banyak. Di antaranya hadis yang mana hadis ini muttafaqun alaih dari sahabat Abi Waqid Al-Laythi, bahwa Abu Waqid Al-Laythi mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW di saat kami sedang duduk di masjid, maka datanglah manusia kepada Nabi, yang mana kami pada saat itu zahirnya sedang duduk bersama Nabi mengajarkan ilmu Nabi itu. Maka datang 3 orang kepada Nabi. Fa'aqbala itsnan ila Rasulillah. Dari 3 itu datanglah 2 orang ingin duduk di majelis Nabi. Fadhahaba wahidun qala fawaqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amma ahaduhuma fara'a furjah fil halqah fajalasa fiha wa amal akhar fajalasa khalfahum wa amal thalithu fa'adbara zahiban. Maka datang 3 orang di majelis Nabi. Nabi sedang mengajarkan ilmu seperti kita di masjid. Dari 3 orang datang 2 orang kepada Nabi, dan 2 orang yang ingin masuk ke majelis itu, pertama dia mendapati tempat di dekat Nabi, maka dia duduk di dekat Nabi agar mendengar ucapan Nabi dan memahaminya. Dan yang kedua merasa malu untuk masuk ke majelis karena orang-orang di depan Nabi, maka malu, akhirnya duduk di tempat yang paling mudah dari luar masjid ke masjid, misalnya seperti itu. Jika dia di masjid, dan di sini disebutkan jalisun fil masjid, maka dia duduk di belakang masjid. Adapun yang ketiga, fa'ad baradahiban, dia meninggalkan majelis sama sekali. Dia tidak ingin masuk ke majelis Nabi, dia tinggalkan. Maka dari 3 ini 2 orang datang ke majelis, yang satu duduk di depan Nabi semangat, dan yang kedua duduk di belakang merasa malu untuk masuk ke shaf yang terdepan. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, maka setelah selesai Nabi menyampaikan ilmu, maka zahirnya menyampaikan ilmu, menyampaikan Quran atau hadis. Qala ala ukhbirukum anin nafar as-salasah ama ahaduhum fa'awa ilallah fa'awahullahu wa amal akhar fastahyallahu minhu. Maka yang pertama, tidaklah aku beritahukan kepada kalian 3 orang yang datang tadi. Maka dari 2 orang itu, yang pertama, maka dia datang kepada Allah, maka Allah memberikan kepadanya hidayah, dan Allah memberikan hidayah yang banyak kepadanya karena dia tidak malu untuk mendapatkan ilmu yang hak. Maka datang semangat, maka Allah pun memberikan semangat dan hidayah kepadanya. Maka di majelis ilmu tidak ada yang tidur. Tamam, datang semangat. Kemudian yang kedua, wa amal akhar, adapun yang kedua, maka dia di ujung majelis, malu mau bergabung dengan Nabi dan malu dengan para sahabat yang sudah ada duluan. Maka dikatakan wa amal akhar fastahyallahu minhu. Maka apa i'rabnya fastahyallahu minhu? Siapa fa'il? Allah. Fastahyallahu minhu. Maka orang yang kedua ini dia datang malu-malu, maka Allah pun malu
kepada orang ini. Berarti sifat apa di sini? Sifat malu untuk Allah. Adapun yang ketiga, wa mal akhar fa'aradallahu anhu. Orang ini berpaling dari majelis ilmu, berpaling dari jalan yang hak, maka Allah berpaling darinya. Maka dari sini menjadi pendalilan bahwa sifat malu itu ada pada Allah. Dan ini di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Marsad dan dari Abi Waqid Al-Laitsi. Dan di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan telah kita lewati di pelajaran Ramadan tentang permasalahan kunut witir, apakah mengangkat doa atau tidak, dan apakah adab dalam berdoa mengangkat tangan atau tidak. Telah kita bahas bahwa jika dalam keadaan di luar salat kita berdoa, lebih baik kita mengangkat kedua tangan. Namun di dalam salat tidak mengangkatnya kecuali doa istisqa. Ingat, karena hadis Anas muttafaqun alaih bahwa aku tidak pernah melihat Nabi mengangkat kedua tangan kecuali di salat al-istisqa sampai hatta turabaya di ibtihi, sampai terlihat ketiaknya yang putih di saat salat istisqa. Selain itu tidak pernah Nabi mengangkat kedua tangan. Maka di kunut witir pun kita tidak mengangkat kedua tangan yang rajih seperti pembahasan lalu. Lalu kunut fajar mengangkat tangan atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena bid'ah. Tidak kita lakukan sama sekali. Maka yang kedua di hadis Salman, di mana disebutkan dari Salman, hadis ini disebutkan oleh Ashabus Sunan dan telah kita takhrij, yang mana hadis ini hadis yang sahih li ghairi. Disebutkan inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahi min ibadih idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma safra. Disebutkan di dalam hadis bahwa Allah Jalla wa Ala itu hayyun karimun, maha hidup dan maha mulia. Yastahi, ini dia syahidnya, dia sangat malu dari hambanya. Malu di saat apa? Idza rafa'a yadayhi ilaihi, di saat berdoa dan mengangkat kedua tangannya, an yaruddahuma safron, maka dia, yakni Allah ini tidak membalas dari doanya tersebut, maknanya ditolak ataupun tidak dikabulkan. Maka dari hadis ini menjadi pendalilan, karena hadis ini sahih, pertama tentang sifat Allah dan ini yang kita inginkan. Dan pendalilan tambahan apa? Dari penyebab doa mustajab mengangkat kedua tangan. Karena dengan mengangkat kedua tangan, Allah merasa malu di saat orang ini mengangkat kedua tangan dan menurunkan tangannya dan Allah tidak mengabulkan. Allah merasa malu. Maka ini sifat malu untuk Allah. Dan jika kalian berdoa mengangkat kedua tangan di saat sujud kalian, setelah adzan awal Abu Abdillah as-salatu khairum minan naum, kemudian dia salat malam dan berdoa Allahumma zawijni Allahumma zawijni, maka diangkat tangannya biar dikabulkan. Begitu juga Abu Ihsan, sama juga diangkat kedua tangannya biar dikabulkan. Allahumma zawijni, ya Allah nikahkanlah aku. Maka di sini pendalilan dari Al-Quran dan Sunnah tentang permasalahan sifat malu untuk Allah. Dan juga perkara juga di sini di mana Ummu Sulaim mengatakan innallaha la yastahi minal haq, bahwa permasalahan malu itu permasalahan yang baik atau tidak. Permasalahan yang baik datang di dalam hadis wal haya syu'batun minal iman man sahabihu man akhrajah Abi Hurairah muttafaqun alaih, bahwa rasa malu itu sebagian dari iman, sahih. Dan bahkan di dalam riwayat Muslim dari Abi Hurairah juga, al haya'u kulluhu khair, rasa malu itu semuanya kebaikan. Namun kenapa di sini disebutkan innallaha la yastahi minal haq? Maka di dalam hadis juga dari Abi Waqid Al-Laitsi, di saat dia malu kepada majelis untuk duduk di depan majelis, fastahyallahu bihi, Allah malu kepadanya.
menandakan bahwa malu itu kebaikan semuanya. Namun dalam permasalahan menuntut ilmu tidak boleh malu. Bukan maknanya tidak boleh malu terus kemudian lancang kepada gurunya, sombong kepada santri-santri yang tidak hafal, mengejeknya dan sebagainya. Bukan. Tidak malu di sini harus transparan. Jika dia tidak paham, mungkin bisa menanyakan, jangan malu-malu. Jangan menyembunyikan tidak paham, pura-pura paham tidak? Tidak. Mengangguk-ngangguk terus. Maka dia tidak akan mendapatkan faidah ilmu. Jadi dalam permasalahan ini tidak boleh malu. Guru tahu itu ada yang bengong, melompong. Jika ada nyamuk, hap, lalu ditangkap. Maka dia tahu mudarrisah ini musafir ini. Badannya di sini tetapi raganya di sini masjid, tetapi akalnya musafir ke Padang apa ke Solo seperti itu. Maka di saat ditanya, paham apa tidak? Tidak. Pokoknya ngangguk-ngangguk. Maka tidak pantas seperti itu. Jika tidak paham, sebutkan tidak paham. Jika paham, ya alhamdulillah. Alhasil tidak ada perasaan malu dalam menuntut ilmu. Sampai seorang sahabiah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana perempuan jika keluar mani? Wah, pertanyaan yang besar bagi perempuan. Menanyakan tentang apakah boleh mandi, terus apakah perempuan keluar mani? Dijawab oleh Nabi, iya. Dari mana anak kamu itu bisa seperti kamu? Yaitu dari mani itu. Maka inilah yang bisa kita ambil dari hadis Ummu Salamah.